Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari fajastami'u fi salati subhi wa salati al-asri summa yu'raju alladhi bata'u fikum fayas'aluna Allahu alaihim kaifa taraktum ibadah fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, para malaikat pagi, malaikat siang dan malaikat malam itu berebut, Pak. Berusaha untuk mencatat amalan hamba Allah itu berupa sholat. Dan malaikat itu berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Dan kemudian mereka setelah mencatat membawanya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah tanya, hei malaikat, kamu telah mencatat amalan-amalan hambaku. Padahal Allah sudah tahu. Wallahu a'lamu bihim. Allah sudah tahu, sebetulnya nggak perlu nanya pun sudah tahu. Tapi sebagai apa ya? Prosedur gitu ya. Ditanya, malaikat, waktu kamu meninggalkan hambaku itu, dia sedang apa? Kata malaikat itu, ya Rabb, dia sedang membaca takbir sholat asar. Tanya lagi, bagaimana dia? Dia waktu saya catat itu sedang sujud ya Rabb. Waktu saya catat mereka sedang ruku. Waktu saya catat mereka sedang salam sholat asar. Kemudian malaikat yang siang hari, tadi yang malam hari, malaikat siang hari ditanya, waktu kamu datang, ya, dia sedang apa? Dia sedang sholat ya Rabb. Waktu kamu datang, dia sedang apa? Dia sedang ruku ya Rabb. Waktu kamu datang sedang apa dia? Sedang sujud. Jadi dua malaikat yang berbeda ini mencatat untuk satu amal yang sama. Satu malaikat siang hari dan satu malaikat malam hari. Oleh karena itu catatan di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua catatan untuk satu amalan. Ya. Istimewanya sholat asar itu. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis lain tentang sholat asar, inna hadhihi sholata uridat ala man kana qablakum fadayyiquha. Dulu harus bilang, sholat asar ini pernah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kalian. Jadi di zaman Nabi dulu sholat asar sudah dipraktekkan, tapi mereka semua mengabaikannya, ya. Bahkan menolaknya, membiarkannya, mengacukannya itu, masa bodoh, melalaikannya sholat asar itu, ya. Di zaman Nabi dulu. Lalu kata Rasulullah SAW, kemudian faman hafadhu 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholat asar nih khususnya, ya, merawat sholat asar, tidak melalaikannya, kanat lahu ajruhu marratain,
Allah akan lipat gandakan 2 kali lipat pahalanya. Salat asar, istimewa salat asar itu ganjarnya 2 kali lipat. Kata Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Qayyim, kalau kita salat berjamaah salat asar di masjid, itu ganjarannya 27 derajat atau 25 derajat atau 27. Maka kalau salat asar berjamaah di awal waktu, kata beliau akan mendapatkan 2 kali lipat. Artinya apa? Minimal 50 ganjaran atau 57, 54 ganjaran, 2 kali lipat kalau kita bisa melaksanakan salat asar secara berjamaah di masjid. Istimewanya. Bahkan dalam hadis lain kata Abu Musa Al-Asy'ari, man sholatal bardain dakhalal jannah. Siapa saja yang bisa melaksanakan sholat di waktu sejuk, waktu dingin ya, apa sholat subuh dan sholat asar, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Sholat asar adalah waktu di mana umat Islam itu endokrinnya sangat tinggi, Pak. Dia bekerja sejak subuh, sejak pagi itu, ya. Oleh karena itu kata para ulama, sholat asar itu kondisi hamba Allah ini sedang ada pada puncak kelelahannya, emosi yang tinggi, ya, emosi yang tinggi itu. Kadang-kadang ada kecemasan, capek waktu asar, Pak. Oleh karena itu kalau kita bisa melaksanakan sholat asar di awal waktu itu, bukan hanya 2 malaikat tadi mencatat, tapi kita juga mendapatkan ketenangan. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim, di antara rahasia kenapa sholat asar itu disirkan, tidak dijaharkan. Sholat maghrib, isya, subuh dijaharkan, dikeraskan suaranya. Tapi sholat duhur dan sholat asar dia disirkan. Kata beliau, karena agar diharapkan ada rasa ketenangan, kekhusyuan, kesungguhan untuk menurunkan tekanan tensi yang begitu keras sejak pagi itu. Ya. Sekalipun memang dibolehkan sebetulnya membaca keras juga tidak apa-apa, tapi tidak mendekati sunnah, gitu ya. Dulu kata beliau dalam hadis lain, kata Abu Zuhra, ya, seseorang yang bisa melaksanakan sholat asar berjamaah nih Pak, ya lijan naro ahadun, ya, man shalla qablatul syam wa qabla ghurubiha, maka neraka itu akan mengabaikan dan tidak akan pernah dibiarkan orang yang sholat asar berjamaah masuk neraka, Pak. Tidak akan dibiarkan. Allah tidak akan membiarkan neraka itu orang yang sholat asar masuk ke dalam neraka, Pak. Kata para ulama, ini diantara rahasia dilaksanakannya sholat asar. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, man taraka sholatal asr, barang siapa yang meninggalkan atau melalaikan sholat asar, maka dia dipastikan, ya, pertama dia akan mendapatkan siksa, ya. Yang kedua mendapatkan sebutan orang yang munafik. Alladzi yatafutahu sholatal asri, ya, yang melalaikan, membiarkan itu semua, ka'annama hutiru malaha wa ahlaha. Orang yang melalaikan sholat asar itu mendapatkan kerugian seakan-akan telah kehilangan keluarga dan hartanya. Artinya kalau kita lalai sholat asar nih Pak, itu sama dengan kehilangan hartanya dan keluarganya. Saking beratnya tuh, ya. Sebaliknya, kalau orang bisa melaksanakan sholat asar, maka dia akan dipenuhi keluarganya dan hartanya. Oleh karena itu, usahakanlah sedapat mungkin bisa melaksanakan sholat asar. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita pulang kerja capek, pulang dari pasar lelah, dari kebun capek, ya, pulang dari kampus, dari toko, keliling-keliling, misalnya begitu. Sempatkan. Kalau memang di perjalanan itu ada kecenderungan, ada potensi untuk meninggalkan sholat asar, lebih baik dahulukan atau mungkin jamak takdim
Kalau kira-kira di perjalanan akan menemui hambatan untuk melaksanakan sholat asar, lakukan jamaah takdim. Mengingat pahala yang Allah berikan itu begitu besar. Sayang kalau kita tinggalkan begitu saja, Pak. Kayak kita misalnya, kita di kampung dicatat dapat penerima BLT. Kita dapat, dicatat lagi oleh penerima PPKM. Dapat lagi, double tuh untung kita. Lah sekarang kita pun sama. Sholat asar dicatat oleh malaikat yang berbeda untuk suatu amalan. Kan senang, Pak. Bahagia. Bahkan dilebihkan lagi tuh. Apa dilebihkannya? Jaminan rizki, ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, maka Allah persiapkan rizkinya di pagi hari dan sore hari. Banyaknya hikmah yang diberikan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sholat asar. Sekalipun nih Pak, kita terpaksa karena uzur terlambat sholat asar itu beberapa menit lagi sholat maghrib. Ya, Rasul bilang gini, man adroka rokaatan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adroka as. Barang siapa yang dapat satu rakaat saja tuh sebelum maghrib tuh, begitu takbir Allahu Akbar, ya, kemudian ruku sujud satu rakaat, takbir, azan maghrib, itu dianggap sudah mendapatkan sholat asar sempurna. Tapi jangan berhenti langsung salam sekalipun udah azan tuh, teruskan 3 rakaat berikutnya, ya, sampai selesai itu. Itu saja sudah dianggap mendapatkan sholat asar. Saking apa? Saking Allah, Rasulullah mendorong agar jangan sampai sholat asar itu tertinggal, terlepaskan. Karena dulu Rasul pernah tertinggal sholat asar, Pak. Pada waktu perang Ahzab sampai marah luar biasa tuh. Syagaluna sholatal wusta, ya. Ai sholatul asar. Malakallahu alaihi buyutahum wa quburum nar. Marah Rasulullah SAW untuk karena tertinggal sholat asar, disibukkan oleh perang Khandaq, perang Ahzab tuh. Sampai kemudian Rasul mengutuk agar mereka orang-orang kafir itu disiksa, dihukum oleh api neraka, kuburannya. Oleh karena itu, kalau mencegah orang melaksanakan sholat asar dihukum seperti itu, apalagi kalau kita meninggalkannya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 238 itu, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Rawatlah sholat wusta itu, jagalah sholat wusta itu. Sholat apa? Yang muskan sholat asar. Wusta itu pertengahan, Pak, ya. Jadi ke kiri ke kanan, dia menjadi pertengahan tuh. Rawatlah, jagalah, jangan sampai lalai itu. Sholat wusta itu, sholat biasa dijaga, khususnya sholat wusta juga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, ya, bisa menjaga sholat asar, sholat wusta ini, mengingat betapa banyaknya karunia hikmah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita sekalian untuk memahami di sini dan mempraktikannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.